Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rifki Pamungkas akan mempresentasikan tentang komoditas kelapa sawit yang diolah menjadi produk berupa minyak goreng. Kelapa sawit merupakan komoditi perkebunan terbesar di Indonesia, sekaligus di dunia. Lokasi perkebunan sawit terbesar di Indonesia adalah di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan manufaktur membutuhkan sumber daya berupa 6M plus 1I, yaitu Man, Material, Money, Machine, Market, Method, Information. Yang pertama, Man. Tenaga kerja yang terampil di perkebunan kelapa sawit sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena memegang peranan penting dalam menentukan tingkat mutu dan biaya produksi. Hal ini sejalan dengan target produksi CPO Indonesia. Selanjutnya, material. Dalam perkebunan kelapa sawit, pemilihan benih varietas unggul sangat dibutuhkan agar menghasilkan tandan buah sawit atau TBS yang berkualitas. Seperti pada gambar di samping, buah sawit sudah memiliki kematangan sempurna dan memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya, money atau uang. Uang merupakan modal yang dibutuhkan untuk membayar seluruh tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, uang juga diperlukan untuk membeli bahan baku, biaya transportasi, membayar listrik, biaya administrasi, dan biaya operasional perusahaan lainnya. Selanjutnya, machine atau mesin. Mesin sebagai alat bantu produksi dapat menentukan seberapa efektif proses produksi nantinya. Perkembangan teknologi setiap tahunnya kini menawarkan mesin-mesin yang semakin canggih. Tak jarang kebutuhan mesin dan sumber daya manusia saling bersinggungan. Sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit, harus bijak dalam menentukan prioritas. Market atau pasar. Semua transaksi terjadi di pasar. Menentukan pasar dari target pasar berkaitan erat dengan modal yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Dari pasar kita bisa mendapat informasi konsumen, seperti apa yang menjadi target usaha kamu, mulai dari budaya, bahasa, lingkungan fisik, kebiasaan konsumen, hingga memperhitungkan daya beli pasar. Metode atau metode. Di dalam perusahaan perkebunan sawit, metode yang digunakan adalah metode tindakan atau action research yang menggunakan 4 komponen tindakan, yaitu planning, action, observing, dan reflecting, atau yang terkenal dengan model spiral, seperti gambar pada di samping. Information atau informasi. Perencanaan strategi sistem informasi di perusahaan perkebunan kelapa sawit yang digunakan adalah Work and Paper. Perencanaan strategi atau SI merupakan strategi bisnis digunakan pada masa sekarang. Tujuan, sumber daya, proses, dan budaya organisasi serta nilai dari bisnis itu sendiri. Kerangka random fluctuation. Random fluctuation dalam perkebunan kelapa sawit atau faktor yang tidak diinginkan, tidak terduga, sering terjadi pada distribusi hasil CPO, kecelakaan dalam pengantaran CPO, keterlambatan pengantaran distribusi hasil CPO, dan lain-lain. Proses produksi perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, pengumpulan tandan buah. Proses pengambilan ini disebut pengumpulan tandan buah segar atau TBS. Pemilihan buah sangat diperlukan untuk menciptakan minyak goreng dengan kualitas yang baik. Pengangkutan buah ini memakai truk dan segera dibawa ke pabrik. Selanjutnya, perebusan buah kelapa sawit. Sesudah ditimbang, lalu buah direbus memakai uap air panas dengan tekanan 2,2 hingga 3 kg per cm. Proses perebusan ini membutuhkan waktu selama 90 menit. Perebusan ini berguna untuk membunuh enzim yang akan merusak hasil jadi dari minyak tersebut. Proses selanjutnya yaitu perontokan buah.
Buah kelapa sawit yang dibawa ke dalam pabrik masih tertancap pada tangkai. Oleh karena itu, buah harus dirontokkan dari tangkainya. Terlebih dahulu, buah telah direbus menjadi lebih mudah untuk dirontokkan dari tangkainya. Rontokkan buah dari tangkainya memakai metode bantingan. Setelah buah dirontokkan dari tangkainya, buah dimasukkan ke dalam mesin terser. Proses selanjutnya yaitu pemerasan daging buah. Sebelum buah diperas, terlebih dahulu harus melepaskan biji buah dari daging buah. Hal ini memakai tekanan uap bersuhu antara 80 hingga 90 derajat. Setelah buah telah terlepas dari bijinya, maka buah dimasukkan ke dalam mesin pengompres. Pada tahap ini membutuhkan tambahan panas sekitar 10 hingga 15% dari kapasitas mesin pengompres. Hasil akhir dari pengompresan ini adalah minyak kasar yang masih bercampur dengan daging buah atau ampas buah. Proses selanjutnya, penyaringan minyak kasar. Minyak yang dihasilkan oleh mesin pengompres adalah minyak yang kasar. Oleh karena itu, untuk menghasilkan minyak murni, minyak kasar ini harus disaring terlebih dahulu. Pada proses ini, minyak kasar dimasukkan ke dalam crude oil tank. Di dalam wadah ini terdapat saringan pasir yang bertugas memisahkan ampas dan minyak. Proses selanjutnya yaitu pemisahan minyak dengan air. Pada proses ini, minyak yang telah tercampur dengan air harus dipisahkan. Proses pemisahan ini harus urut dan sesuai dengan kadar minyak yang ada. Selain itu, harus sesuai dengan fase-fase minyak tersebut. Pada fase ringan, kandungannya adalah minyak air dan massa jenis minyak ditampung pada continue setting tank. Lalu, kandungan minyaknya akan dibawa ke oil tank, sedangkan fase berat berisi minyak air massa berat ditampung pada sludge tank, lalu dibawa ke sludge separator untuk dipisahkan minyak dan airnya. Hasil akhir pada kedua proses ini adalah minyak yang kemudian akan dimurnikan. Proses yang terakhir, pemurnian minyak. Minyak yang telah terpisah dengan air tidak 100% benar-benar terpisah dengan air. Hal ini membutuhkan proses pemurnian untuk benar-benar menghilangkan air di dalam minyak. Untuk dapat memurnikan minyak, minyak dibawa ke dalam vacuum dryer. Fungsi dari mesin ini adalah untuk membuat air yang terkandung di dalam minyak hingga nilai minimal atau di bawah ambang batas. Setelah melewati proses vacuum dryer, minyak yang telah menjadi minyak murni dimasukkan ke dalam oil storage tank untuk dibawa ke bagian pengemasan. Pengendalian produksi. Pengendalian persediaan bahan baku minyak sawit untuk meminimalisasi total biaya persediaan di perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode continuous dan periodic review, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya dengan persentase penghematan biaya sebesar 4%. Sekian hasil presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.